Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-10 tentang sistem ekonomi Islam. Pada minggu ini ada 5 topik utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, Islam sebagai cara hidup yang komprehensif. Yang ketiga, bagaimana akumulasi kekayaan menurut pandangan Islam. Keempat, yaitu apa yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam dan apa yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam. Pembahasan terakhir yaitu solusi dalam pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi dan permasalahan sosial dunia. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai definisi sistem ekonomi Islam. Seperti yang telah dijelaskan pada minggu lalu, yang disebut dengan sistem ekonomi adalah serangkaian prinsip yang menentukan kebijakan mengenai what to produce, apa yang diproduksi, how to produce, dan bagaimana distribute kekayaan. Dalam sistem ekonomi Islam, ketiga pertanyaan tersebut ditentukan oleh berdasarkan hukum syariah yang disebut juga sebagai dalam Islam ekonomi itu fikih al-muamalat, di mana sistem ekonomi berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Contohnya untuk what to produce, apa yang mesti diproduksi adalah sesuatu yang halalan toiban, yaitu halal dan baik kalau dalam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bagaimana memproduksi. Produksi itu kekayaan itu diciptakan oleh Tuhan untuk kebaikan semua orang gitu. Jadi cara produksi adalah cara produksi yang memberi kebermanfaatan bagi seluruh umat. Dan bagaimana distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan dalam Islam diatur adalah berdasarkan azas keadilan. Nah, mengapa mesti ada sistem ekonomi Islam? Karena Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif dan juga merupakan way of life, cara hidup. Jadi dia bukan hanya mengatur mengenai peribadatan antara manusia dengan Tuhan, beribadah, bukan hanya mengatur bagaimana kehidupan pribadi manusia, personal life, namun juga dia mengatur bagaimana kehidupan berinteraksi manusia dengan manusia lainnya, social life, yaitu atau muamalah dalam bahasa Arabnya. Dia mengatur bagaimana berpolitik, bagaimana berekonomi, bagaimana berbudaya yang baik gitu. Sehingga Islam merupakan ajaran yang meliputi semua aspek atau disebut juga sebagai komprehensif. Dia bukan hanya mengatur urusan rumah tangga yang mikro, namun juga mengatur urusan makro seperti urusan pemerintahan, bahkan urusan hubungan internasional. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, ada 5 hal yang memotivasi manusia untuk melakukan akumulasi kekayaan atau mengumpulkan kekayaan. Yang pertama yaitu desire for entertainment. Nah, bisa dilihat di ilustrasi bahwa manusia mengumpulkan kekayaan dengan tujuan untuk menghibur dirinya gitu. Misalnya seperti teman-teman membeli TV, membeli laptop, atau nonton di bioskop gitu kan, tujuannya untuk mengentertain diri. Yang kedua ada desire for leisure, yaitu desire untuk berleha-leha, bersantai gitu, seperti pergi liburan. Yang ketiga yaitu desire for elegance, yaitu keinginan menumpuk kekayaan itu karena dimotivasi oleh tuntutan untuk tampil elegan, tampil mewah gitu. Yang keempat yaitu desire to be able to boast, maksudnya to be famous, ingin menjadi terkenal gitu. Dengan menjadi orang kaya, dengan punya uang yang banyak, maka kemungkinan untuk menjadi terkenal lebih tinggi. Dan yang terakhir itu adalah motivasi yang disebabkan oleh addiction atau ketergantungan, semacam kebiasaan untuk selalu berusaha mengumpulkan kekayaan gitu, atau sudah menjadi penyakit psikologis atau seperti kayak shopaholic dan segala macam. Nah, namun di antara kelima motivasi tersebut, menurut Islam, kelima-limanya merupakan motivasi yang tidak dibenarkan.
Karena berdasarkan pandangan sistem ekonomi Islam, yang dibenarkan itu keinginan untuk mengumpulkan kekayaan itu adalah dua jenis. Yang pertama, mengumpulkan kekayaan berdasarkan hanya kepada legitimate needs, maksudnya kebutuhan-kebutuhan yang utama saja. Berarti Islam sebenarnya membenarkan kita untuk mengumpulkan kekayaan, bekerja keras selagi itu hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok saja gitu, tidak berusaha untuk menimbun-nimbun kekayaan. Nah, yang kedua, bisa jadi melebihi dari kebutuhan personal need-nya, namun uang yang berlebih tersebut digunakan oleh manusia untuk membantu sesama gitu, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ibadah. Nah, dalam Islam, tujuan dari mengumpulkan kekayaan itu semata-mata hanyalah untuk dianggap sebagai sebuah jalan mendekatkan diri kepada Tuhan atau disebut dengan ibadah, sehingga keinginan untuk berleha-leha atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk menjadi terkenal itu seharusnya tidak dibenarkan dalam Islam. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu hal apa yang diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam dan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu zakat. Dalam Islam, kekayaan-kekayaan yang berlebih itu ada hak dari orang-orang yang membutuhkan gitu. Ada zakat yang harus dikeluarkan, ada zakat mal, ada zakat fitrah, sehingga dalam Islam ada subsidi dari orang yang kaya terhadap orang yang miskin, sehingga kekayaan itu tidak terdistribusi hanya pada orang kaya saja, sehingga inequality pun dapat dicegah. Dan yang kedua itu ada ta'awun, prinsipnya prinsip saling tolong menolong gitu. Jadi dalam perekonomian itu sifat manusia itu bukan individualistis seperti dalam sistem ekonomi liberal. Dalam Islam manusia itu harus saling tolong menolong. Jadi apapun yang dilakukan itu adalah untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga yaitu prinsipnya adil gitu. Nah, Islam sangat membenci kezaliman. Sering disebut dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka dari itu prinsip perekonomian harusnya berdasarkan atas azas keadilan. Kita masuk ke bagian hal-hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Yang pertama itu adalah menggunakan kekayaan pada hal-hal yang sia-sia, seperti membeli sesuatu yang tidak ada gunanya, berfoya-foya gitu, menghabiskan uang pada hal yang tidak berguna sama sekali. Hal kedua yang dilarang dalam sistem ekonomi Islam yaitu menggunakan kekayaan dengan cara yang berlebih-lebihan gitu, seperti orang yang boros. Ini hampir sama dengan yang sia-sia yang di atas tadi, namun dalam hal ini dia menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dia butuh untuk membeli baju, namun dia membeli baju dalam jumlah yang berlebihan gitu. Lain halnya dengan yang pekerjaan sia-sia di atas tadi, dia membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Yang ketiga yaitu menghabiskan uang untuk tujuan mendapatkan kekuatan political power. Jadi dalam Islam kekuatan politik itu bukanlah, atau posisi politik itu bukanlah sesuatu yang dibeli gitu dengan uang, namun itu dihasilkan melalui sebuah sistem yang berdasarkan atas kemampuan, kapabilitas orang tersebut. Jika dia tidak mampu, maka dia tidak akan mendapatkan political power. Jadi tidak ada kaitannya kekuatan politik dengan uang gitu dalam Islam. Yang berikutnya yaitu Islam melarang yang namanya riba atau interest, karena riba merupakan salah satu hal yang diharamkan dan juga dapat mengakibatkan kezaliman di mana-mana, karena sistem riba ini dinilai merugikan dan akan menciptakan kesenjangan ekonomi.
Oke, pada bagian terakhir kita masuk ke topik mengenai solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam terhadap permasalahan dunia. Ada 4 konsep yang ditawarkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang pertama itu hifzul din, hifzul nafs, hifzul akal, and hifzul mal. Nah, keempat hal ini jika dijaga maka akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan di dunia. Yang dimaksud dengan hifzul din di sini adalah menjaga agama Islam gitu, agama Allah agar tetap terjaga, agar tetap didirikan gitu segala macam prinsip-prinsipnya dalam kehidupan. Yang kedua itu hifzul nafs. Nah, dengan menjaga hawa nafsu maka manusia akan terhindar dari berbagai macam permasalahan seperti nafsu membeli barang yang berlebih-lebihan yang boros tadi, atau nafsu untuk mengungguli orang lain atau tamak gitu. Dengan dia menjaga nafsu yang ada dalam dirinya, secara tidak langsung dia menjaga kehidupan dari seluruh umat. Kemudian hifzul akal. Kenapa di dalam Islam juga ada hifzul akal? Karena akal yang rasional ini kadang membuat manusia menjadi kalap mata dan menjadi tidak manusiawi gitu. Karena berpikir rasional yang dipikirkan hanyalah untung saja, sehingga kadang tindakan yang dilakukan itu cenderung menzolimi orang lain atau tidak sesuai dengan moral gitu. Makanya kadang akal juga mesti dijaga. Dan yang keempat yaitu hifzul mal. Nah, harta yang dihasilkan itu harus dijaga kesuciannya. Maksudnya harta ini harus didapatkan dengan cara yang halal, dari zat yang halal, harus dipergunakan di jalan yang benar gitu, di jalan yang dibenarkan oleh agama, sehingga akan berkah bagi kehidupan. Nah, ketika 4 hal ini dijaga, maka menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kehidupan di dunia atau masalah-masalah sosial pun akan dapat terhindari. Nah, untuk permasalahan kemiskinan dalam Islam, cara untuk mengatasi tersebut adalah dengan memberdayakan zakat. Nah, zakat harus betul-betul diterapkan gitu, sehingga harta itu tidak tertumpuk pada orang-orang kaya saja, namun mereka akan mengalir gitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena dalam Islam, harta dari orang-orang kaya tersebut sebenarnya beberapa bagian itu merupakan hak dari orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai sistem ekonomi Islam sebagai perkenalan. Untuk lanjutnya mungkin nanti akan lebih dijelaskan dalam mata kuliah pemikiran ekonomi politik pada semester berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.